September adalah bulan kelahiran seorang cendekiawan, pendidik, teolog, dan sosialis yang pemikirannya selalu mencerminkan nada gugatan, protes, dan berontak terhadap segala bentuk pendidikan yang telah mencabut manusia dari kesadarannya. Beliau adalah Paulo Freire. Paulo Freire lahir pada 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di Brazil bagian timur laut. Ayahnya adalah Joaquim Themistocles Freire, seorang anggota polisi militer. Ibunya bernama Adoltrus Neves. Merekalah yang mengajarkan kepada Paulo Freire untuk menghormati pendapat maupun pilihan orang lain. Freire lahir ketika terjadi krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 1922 yang menjalar sampai ke negaranya, yaitu Brazil. Orang tua Freire yang masuk kelas menengah kala itu mengalami kejatuhan keuangan hingga berdampak pada sekolah Freire. Di tahun 1931, keluarga Freire terpaksa pindah ke Jawa Tengah. Ayah Freire meninggal dunia di tempat itu. Pengalaman mendalam akan kelaparan sewaktu masih bocah menyebabkan Freire pada umur 11 tahun punya tekad kuat untuk mengabdikan hidupnya pada perjuangan melawan kelaparan, agar anak-anak lain jangan sampai mengalami kesengsaraan yang tengah dialaminya itu. Tertinggal 2 tahun dibanding teman-teman sekelasnya. Pada umur 15 tahun, ia lulus dengan nilai pas-pasan untuk dapat masuk sekolah lanjutan. Namun, setelah situasi keluarganya agak membaik, Paulo Freire mampu menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan, lalu masuk ke Universitas Recife dengan mengambil fakultas hukum. Saat itu, ia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa, sembari menjadi guru paruh waktu bahasa Portugis di sebuah sekolah lanjutan. Kemudian berlanjut di tahun 1963 hingga Maret 1964. Freire bekerja dengan tim untuk seluruh Brazil. Ia bersama tim kemudian berhasil menarik kaum tuna aksara untuk belajar membaca dan menulis dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 45 hari. Bahkan, kaum tunaksara juga diajari untuk masuk mereka ke alam pemahaman pada kesadaran politik yang dapat digunakan untuk konteks di kehidupan nyata. Di Indonesia sendiri, Paulo Freire banyak menjadi teladan sebagai sosok secara teoritis sekaligus praktis telah menjalankan agenda pendidikan. Ia tak hanya selesai pada penelitian, tapi berperan langsung dalam pendidikan masyarakat. Tak ayal jika Freire layak mendapat sematan sebagai pejuang pendidikan yang telah membebaskan masyarakat dari kebodohan dan kegelapan. Konsep pendidikannya yang diangkat Freire murni memanusiakan manusia dan memberadabkan manusia. Melalui pemikiran Freire, pendidikan mengembalikan jati diri manusia yang sesungguhnya sebagai manusia yang merdeka, berhak untuk hidup, tidak ditindas, dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Pendidikan merupakan malaikat penjaga kebaikan kehidupan manusia dari kejahatan. Pendidikan akan selalu berkaitan dengan manusia, sehingga sulit menafikan pemahaman akan kemanusiaan itu sendiri, baik dalam bangunan filosofis, teoritis, sampai pada praktis pelaksanaannya. Pendidikan diartikan sebagai hal yang dinamis, kontekstual, tanpa kelas, dan tidak diskriminatif. Itu pandangan dari Paulo Freire. Baginya, pendidikan harus mampu membebaskan manusia,
kaum-kaum tertindas dan kaum-kaum penindas dari sistem pendidikan yang menindas. Gagasan pendidikan Freire dalam memperjuangkan anak-anak miskin agar tetap bersekolah dan belajar merupakan hal yang sangat hakiki. Ini dilakukan dalam rangka mengentaskan kebodohan dan ketertindasan, serta keterbelakangan. Ini terbaca dari pandangannya tentang pendidikan. Pendidikan kritis, pendidikan yang tidak pandang bulu, pendidikan yang berhak dirasakan semua kaum dan golongan. Konsep pendidikan merdeka akan sangat elegan jika sedikit mencomot landasan pemikiran Freire. Pertanyaan akhirnya, apakah pendidikan Indonesia telah merdeka? Atau justru sebaliknya?